Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishay Muhammadiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Hayya bina an nashkura ila rabbina alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan wa ilman katsiran wa thaniyan hayya bina an nashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minadh dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratal mustaqim ilal jannah. Yasu'a huwal malik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini Evangelis akan menyampaikan firman atau membawakan renungan yang berjudul gagal paham. Bapak Ibu, gagal paham yang dimaksud di sini adalah gagal paham tentang kemesiasan Kristus, tentang Yesus bahwa dia adalah Mesias. Nah, gagal paham ini Bapak Ibu bukan saja terjadi di zaman now tahun 2020, tetapi dari zaman Yesus sampai zaman sekarang gagal paham terhadap Mesias, terhadap Kristus itu sudah terjadi. Gagal paham sekali lagi bukan saja terjadi di zaman now, tetapi di zaman dulu kala, sebelum kita lahir, sebelum saudara lahir, gagal paham tentang ketuhanan Yesus itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, Bapak Ibu. Nah, kegagalan dalam memahami kemesiasan Kristus terjadi semakin besar di kalangan Yahudi. Itu pada zaman Yesus, Bapak Ibu. Kegagalan dalam memahami kemesiasan Yesus bukan saja terjadi di zaman now, tetapi juga terjadi semakin besar di kalangan bangsa Yahudi, di kalangan orang Yahudi pada masa dulu. Bahkan sampai sekarang mereka juga masih gagal paham tentang kemesiasan, tentang keilahian Kristus. Beberapa orang menyaksikan pengajarannya di Bait Elohim, menduga apakah para pemimpin Yahudi telah mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus. Ini Bapak Ibu, kalaupun benar, apakah ada bukti konkret bahwa Yesus adalah Kristus? Ini dulu juga dipertanyakan tentang keilahian Yesus, dan terjadi juga di zaman now. Mereka juga mempertanyakan tentang keilahian Yesus. Kenapa? Banyak orang Bapak Ibu melihat dari sisi kemanusiaan Yesus, tetapi sedikit sekali orang yang bisa melihat sisi keilahian Yesus. Sebagaimana saya sebelum mendapatkan anugerah kasih karunia tentang pengenalan saya terhadap Kristus, saya mempertanyakan 2015. 4 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya bertanya, 5 tahun yang lalu, saya mempertanyakan hal yang sama kepada orang Kristen, kepada orang Katolik, kepada pendeta, hamba Tuhan, penginjil. Apa yang saya tanyakan? Definisi Tuhan itu apa? Orang akan menjawab, definisi Tuhan itu adalah dia tidak bisa dilihat, dia tidak bisa diraba, dia tidak mungkin makan, tidak mungkin minum, dan dia tidak mungkin dilahirkan. Ini mustahil. Mustahil Yesus Tuhan dilahirkan oleh seorang perempuan. Ini yang dilihat oleh kebanyakan orang tentang kemanusiaan Yesus. Sama dengan saya dulu. Saya juga bertanya kepada banyak orang Kristen, Katolik, Protestan, hamba Tuhan, penginjil, pendeta. Saya bertanya, kenapa kalau memang Yesus itu Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan? Di mana letak keabsahan dan keaslian ataupun kebenaran bahwa dia itu Tuhan? Berarti ada Tuhan selain Yesus. Itu adalah wajar ditanyakan. Kenapa? Karena orang tidak memahami dan tidak mau mencari tentang kebenaran dari sisi keilahian Yesus. Untuk supaya kita memahami sisi keilahian dan ketuhanan Yesus, Bapak Ibu, kita perlu kerendahan hati, perlu pengenalan yang baik, perlu pengenalan yang benar akan firman. Firman Bapak Ibu, Alkitab, Bible,
tidak cukup dengan pengetahuan, tetapi juga harus disertai tentang pengenalan akan pribadi Kristus Yesua HaMasiah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya bertanya tentang sisi kemanusiaan Yesus kepada orang Kristen, Nasrani, penginjil, hamba Tuhan, pendeta, banyak di antara mereka jawabannya simpang siur. Ada yang tidak bisa menjawab, lalu mereka berkata, iya juga ya. Kalau memang benar dia Tuhan, kenapa dia bisa dilihat? Kalau benar dia memang Tuhan, kenapa dia menangis? Kalau memang dia benar, kenapa dilahirkan? Kalau memang dia benar, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Lalu Bapak Ibu, kita melihat ada banyak anak Tuhan yang pada akhirnya ketika dia tidak bisa dan tidak ada pengenalan pribadi akan Mesias dan Kristus dan Yesus, ketuhanan Yesus, orang tersebut pada ujungnya Bapak Ibu meninggalkan Kristus, meninggalkan Yesus. Maka dari itu pengetahuan terhadap Bible, firman Tuhan itu bagus, penting, dan sangat penting. Tetapi Bapak Ibu, yang jauh lebih penting adalah bagaimana pengenalan kita secara pribadi terhadap Mesias. Ini yang paling penting dan sangat penting. Maka di video-video saya yang lalu saya pernah katakan Bapak Ibu, bahwa sekolah teologi itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengenal pribadi Kristus. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, setelah kita sekolah teologi, kita jangan asik debat ayat dan perang ayat. Kita juga harus menceritakan tentang kematian, kebangkitan, dan keilahian Kristus. Maka Rasul Paulus berkata, sia-sialah apa yang aku kabarkan dan apa yang aku ceritakan. Dan apa yang aku beritakan seandainya Kristus tidak bangkit di antara orang mati. Kalau seandainya Yesus Kristus tidak bangkit di antara orang mati, maka Yesus sama dengan nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain. Tetapi yang membuat perbedaan, Yesus berbeda dengan nabi-nabi yang lain Bapak Ibu, apa? Dia setelah mengalami kematian, dia bangkit. Yang selanjutnya, di dalam iman percaya saya dulu dikatakan bahwa Yesus itu, orang seberang mengatakan Isa Al-Masih, dia adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak ada nabi dan rasul pun, ataupun tidak ada satu ayat pun mengatakan Nabi A, Nabi B, Nabi C, Nabi D itu adalah nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Hanya Nabi Isa Al-Masih. Itu kalau bahasa iman saya dulu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, yang saya ingin ceritakan apa? Tentang pengenalan kita terhadap Kristus, sehingga kita tidak gagal paham. Bapak Ibu, melayani Tuhan itu harus kita miliki dua hal. Apa itu evangelis? Yang pertama, jadilah terang dan jadilah garam, maka Anda sudah melayani Tuhan. Maka di video saya yang lalu saya sudah pernah katakan, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, tidak serta-merta kita harus sekolah teologi. Kalau kita bisa menjadi garam dan terang bagi orang banyak, bagi orang di sekitar kita, maka kita sudah disebut sebagai pelayan Tuhan. Tetapi sekali lagi bukan berarti evangelis mengatakan bahwa sekolah teologi itu tidak penting. Sekolah teologi sangat penting Bapak Ibu, sehingga kita bisa memahami dan mengerti tentang doktrin-doktrin kekristenan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, gagal paham terjadi di kalangan pemimpin agama. Mereka menyadari kemesiasan Yesus tetapi menolaknya. Artinya apa? Mereka menyadari kemesiasan Yesus tetapi menolaknya. Karena perkara-perkara yang Yesus lakukan Bapak Ibu, itu perkara-perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Selain Tuhan itu tidak bisa melakukan. Apa itu? Mencelikkan mata orang yang
buta sejak lahir. Itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tetapi Yesus bisa lakukan. Kenapa? Karena dia adalah Elohim yang tidak kelihatan. Yesus adalah Elohim yang tidak kelihatan. Itu ada tertulis di dalam Bible. Nah, itu Bapak Ibu. Maka dari itu jangan gagal paham. Anak-anak Kristen, anak Tuhan, jangan gagal paham. Kalau Anda gagal paham, maka Anda tertinggal dengan murtadin. Murtadin Bapak Ibu, kalau sudah percaya kepada Yesus, dia sungguh-sungguh melayani Yesus. Dan hidupnya diberikan buat Yesus. Dan setiap hari mencari jiwa. Setiap hari bersaksi. Setiap hari menceritakan. Man huwa Yasua. Who is the Jesus? Siapa itu Yesus? Kalau bahasa Aceh, so Yesusnya. Le urung tidak hana depu. So Yesus. Le dar urung hana depu bahwa Yesusnya Tuhan. Yang le urung pegang, le urung pegah bahwa Yesus kan Tuhan, tapi Nabi dan Rasul. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh Yesus, itu hanya bisa juga dilakukan oleh Tuhan. Perkara-perkara yang dilakukan oleh Yesus, itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Bahkan membangkitkan orang mati. Apalagi dia bangkit setelah kematian. Nabi dan Rasul yang lain tidak bangkit setelah kematian Bapak Ibu. Hanya Yesus yang bangkit setelah kematian. Kita melihat agama seberang, banyak ustadz juga menceritakan tentang Yesus. Kenapa? Karena senang diceritakan Bapak Ibu. Senang sekali mereka menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Walaupun mereka menjelek-jelekkan Yesus. Tapi bagi saya mereka sebenarnya dalam hati kecil mereka Yesus itu luar biasa. Cuma mereka tidak mengakui saja bahwa Yesus luar biasa. Buktinya banyak ustadz-ustadz yang terkenal juga menceritakan Yesus. Sehingga popularitas ustadz tersebut semakin dikenal. Ada yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Ini. Haleluya, haleluya, haleluya katanya. Nah, itu kenapa? Karena dia senang menceritakan tentang Yesus. Siapa ustadz tersebut? Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Siapa ustadz itu? Nah, ini Bapak Ibu. Gagal paham terjadi di kalangan pemimpin agama. Baik zaman dulu maupun zaman now 2020 ini. Banyak orang gagal paham. Agama manapun, kalau orang tersebut, pemimpin agama manapun, kalau orang tersebut tidak punya kerendahan hati terhadap pengenalan akan Kristus, maka orang itu pun gagal paham tentang kemesiasan Yesus, tentang Mesias, tentang penyelamat. Ini. Jadi Bapak Ibu, mereka menyadari kemesiasan Yesus, tetapi menolaknya. Kenapa mereka menolak? Karena mereka malu. Mereka mengolok-ngolok Yesus. Tetapi di dalam hati mereka sebenarnya mereka menyadari bahwa kok Yesus ini bisa melakukan perkara-perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Siapa sih Yesus ini? Karena mereka duluan menghina dan mengolok-ngolok Yesus. Sehingga kebenaran yang mereka lihat di depan mata mereka itu terselubung Bapak Ibu. Tidak ada penyingkapan. Kenapa? Karena keegoisan itu makin besar. Maka dari itu umat Tuhan, anak Kristen, orang Kristen, anak Tuhan, penginjil, orang percaya harus mendoakan mereka yang mengolok-ngolok tentang kepribadian dan ketuhanan Yesus maupun umat Kristen dan Bible. Kita berdoa Bapak Ibu supaya Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan saya sudah pernah menceritakan ada banyak orang Aceh sekarang menjadi penginjil, menjadi pendeta. Salah satunya siapa? Bang Aliuddin. Saya sudah pernah ketemu. Bang Akmal yang ada di Batam, orang Aceh. Bang Ilyas Zulkifli, orang Aceh. Kak Cut, beberapa hari yang lalu, berapa bulan yang lalu dia terkenal dan dia viral di Facebook, media sosial, orang Aceh juga sudah mengenal Kristus. Dan ada banyak lagi orang Aceh yang sudah mengenal Kristus. Dan kami Bapak Ibu, kalau corona sudah selesai, kita percaya melewati tahun 2020 ini corona tidak akan terjadi ada lagi di Indonesia. Kita berdoa sama-sama
Supaya kita bisa bergandengan tangan melakukan penginjilan dan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga banyak orang mengalami Tuhan. Dan banyak orang mengalami keselamatan dan mengenal pribadi Yesus. Karena hanya pribadi Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Bukan karena amal kebaikan kita diselamatkan. Bukan. Tetapi karena anugerah dan kasih karunia terhadap pengenalan akan pribadi Yesus. Sehingga kita percaya, kita beriman dan kita percaya, lalu kita diselamatkan. Ini yang lebih penting. Lalu Bapak Ibu, lebih parah lagi. Mereka menyuruh penjaga bait Elohim menangkap Yesus ketika orang banyak mulai percaya bahwa ia adalah Kristus. Kita melihat pada zaman dulu Bapak Ibu, di kalangan orang Yahudi, di kalangan ahli Taurat, mulai banyak percaya kepada Yesus. Orang-orang Yahudi dulu yang banyak melakukan kesalahan dan dosa, mereka mulai percaya kepada Yesus. Dan mereka mulai berbondong-bondong mengikuti setiap ajaran yang Yesus ajarkan di bait-bait Elohim. Ketika itu Bapak Ibu, para pemuka agama, para ahli Taurat melihat hal itu, mereka ketakutan. Ketika mereka ketakutan, mereka memfitnah. Dan fitnah mereka itu disampaikan kepada raja. Dan mereka mengatakan bahwa Mesias itu palsu. Dan mereka meminta kepada raja, mereka dialog, mereka musyawarah, mereka mufakat bahwa Yesus itu harus ditangkap dan disalib. Kenapa? Ini ketakutan mereka Bapak Ibu. Sebenarnya dalam hati kecil mereka juga mereka tahu bahwa tidak ada kesalahan, satupun kesalahan yang mereka dapatkan di dalam Yesus. Tetapi karena kerendahan hati mereka tidak ada. Ketakutan yang melanda mereka. Mereka berpikir dengan Yesus muncul, datang ke bumi, menjelma menjadi manusia yang sempurna, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang pengenalan akan Tuhan. Lalu para pemuka agama ketakutan bahwa mereka takut tidak ada lagi pengikutnya. Nah, zaman 2020 ini juga terjadi hal yang sama Bapak Ibu. Ketika banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Banyak orang Aceh, orang Padang, orang Sunda sekarang datang kepada Yesus. Seperti halnya Bapak Junaidi Salat. Beliau sudah lama menjadi pendeta. Beliau dulunya bintang film, sekarang menjadi bintang rohani. Bapak Junaidi Salat. Banyak orang agama seberang, agama lain, pemuka agama lain. Mereka ketakutan, mereka marah. Lalu mereka memfitnah para murtadin bahwa kami para murtadin merusak akidah mereka. Kami para murtadin, mereka katakan bahwa kami menghina iman dan agama mereka dan penistaan agama. Sehingga tidak sedikit murtadin di Indonesia ini ditangkap. Salah satunya Bapak yang sangat saya hormati, Bapak Saifuddin Ibrahim. Beliau ditangkap hanya berapa tahun di penjara, lalu keluar, dan saya sangat bersyukur beliau tetap mengabarkan Injil. Beberapa tahun yang lalu, tahun 90-an, ada juga Ustadz Yusuf Roni. Beliau juga ditangkap karena murtad. Ada juga beberapa waktu yang lalu Pak Daud, beliau juga ditangkap. Tapi sekarang sudah keluar Bapak Ibu. Ini kenapa? Ini karena ketakutan mereka. Ketika mereka melihat banyak orang yang percaya kepada Yesus masuk ke agama Kristen, mereka ketakutan. Lalu mereka memfitnah bahwa kami para murtadin mengolok-olok agama lain dan menjelek-jelekkan agama lain. Padahal yang terjadi sebaliknya. Mu'allaf lah yang duluan mengolok-olok agama Kristen. Seandainya mu'allaf tidak mengolok-olok dan memfitnah umat Kristen, memfitnah agama Kristen, menjelek-jelekkan agama Kristen, kami para murtadin tidak akan mengkonter hal itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kami mengkonter, ada tidak satu mu'allaf muncul berani menantang balik murtadin? Satu mu'allaf muncul berani menyanggah apa yang disampaikan oleh murtadin? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka hanya pinter fitnah.
Nah, ini yang terjadi pada zaman dulu, di masa kelahiran, di masa Yesus, dan juga terjadi juga di zaman sekarang, Bapak Ibu. Ini. Tidak hanya itu, mereka juga salah mengerti perkataan Yesus. Banyak orang mengerti tentang perkataan Yesus. Kenapa evangelis? Sebagaimana saya katakan tadi, orang salah mengerti tentang perkataan Yesus karena mereka dalam mindset pikiran orang bahwa Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia. Maka apapun yang mereka lihat tentang keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus, itu mereka tolak. Padahal mereka dalam hati kecil mereka, sekali lagi saya katakan, mereka sangat memahami dan mengerti dan tahu bahwa perkara yang dilakukan oleh Yesus itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Apa itu evangelis? Mengampuni dosa manusia. Yesus banyak sekali ayat mengatakan dosamu diampuni, dosamu diampuni. Itu Yesus katakan. Kenapa? Karena dia Tuhan. Hanya dia yang bisa mengatakan dosamu diampuni. Nabi dan Rasul yang lain, adakah kita dapatkan dalam satu ayat di kitab suci manapun selain Bible? Ada Nabi dan Rasul yang mengatakan dosamu diampuni? Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu adalah sama dengan kita manusia. Nah, sedangkan Yesus, dia ada 100% Tuhan dan 100% dalam wujud manusia. Perhatikan, 100% Tuhan Yesus dan 100% dalam wujud manusia. Bukan manusia, tapi wujudnya saja manusia. Nah, karena dia tidak lahir dari seperti manusia kebanyakan. Dan adanya Yesus dalam kandungan Maria itu bukan karena hasil suami istri. Hasil hubungan suami istri, bukan. Tetapi karena dikandung oleh Ruach HaKodes, Roh Kudus. Perkataan Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Nah, itu Bapak Ibu. Gagal paham kedua kelompok ini terjadi karena mereka terarah kepada hal-hal lahiriah dari Yesus. Saya sudah katakan tadi, orang banyak hanya fokus pada asal-usul Yesus yang adalah anak tukang kayu. Saya juga sudah ceritakan tadi. Kalau mereka melihat dan kita melihat, orang-orang dunia tahun 2020 ini melihat tentang silsilah Yesus, maka dia bukan Tuhan. Maka dari itu perlu kerendahan hati supaya kita mengalami Kristus, mengalami Yesus. Sama dengan saya. Saya dulu bagaimana mencaci maki, menghina Yesus. Tetapi ketika Tuhan jamah saya tidak bisa berdiam diri Bapak Ibu. Dan sampai sekarang saya terus mengumandangkan tentang ketuhanan Yesus. Melakukan penginjilan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Para pemimpin agama pun salah memahami perkataan Yesus secara harfiah. Nah, alasan lainnya karena mereka tidak mengenal Bapa. Hal itu terlihat dari perkataan Yesus. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Hal itu juga terekspresi dari perkataannya kepada para pemuka agama. Sebab kamu tidak datang ke tempat di mana aku berada. Mereka hanya melihat perkataan Yesus, tapi mereka tidak menyelami makna apa yang disampaikan oleh Yesus. Ini terjadi zaman dulu dan zaman sekarang juga terjadi Bapak Ibu. Banyak pemuka agama sebagaimana saya katakan tadi. Mereka mencari celah bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan bukan Mesias. Lalu mereka sampaikan kepada umat dan kepada jemaat yang mereka layani. Nah, termasuk mu'alaf. Ketika mereka masuk ke agama seberang, mereka mulai gagal paham tentang kemesiasan dan tentang Kristus, tentang keilahian Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah timbul kebencian terhadap Yesus. Kalau kami para murtadin tidak pernah sekalipun kami menjelek-jelekkan dan menghina agama di luar kekristenan. Kenapa? Karena kami dididik dan diajarkan kekristenan itu begitu luar biasa. Diajarkan tentang adab. Harus ada sopan santun. Itu pelajaran yang kita ambil, yang kita hanya dapatkan dalam Alkitab. Saking hebatnya ajaran Alkitab yang tidak ada di ajaran manapun, di kitab-kitab manapun selain Bible. Alkitab mencatat, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Nah, sebenarnya kita ini orang Kristen ini tidak ada musuh Bapak Ibu. Karena ajaran Kristen ini ajaran kasih. Ajaran yang datang dari Tuhan itulah ajaran yang kasih, ajaran lemah lembut, ajaran damai. Tetapi ada orang yang memusuhi ajaran dari Tuhan. Tuhan katakan kamu harus berdamai dengan mereka. Walaupun mereka membenci kamu.
Tetapi doakan orang yang menganiaya kamu, membenci kamu. Doakan orang yang memusuhi kamu walaupun kamu tidak ada musuh. Ini Bapak Ibu, ajaran di dalam kekristenan yang tidak ada ajaran di kitab manapun. Di kitab manapun Bapak Ibu selain Bible tidak ada tertulis di kitab mereka. Doakan musuhmu. Tidak ada. Hanya ada di dalam Bible, dan itu hanya ada kita dapatkan di dalam perkataan Yesus. Tidak ada di perkataan Nabi dan Rasul manapun, tidak ada yang mengatakan sebagaimana Yesus katakan. Ini Bapak Ibu. Hal yang sama masih menjadi alasan pada masa sekarang dari orang-orang yang gagal paham terhadap Yesus. Banyak orang menjadi tidak percaya bahwa Yesus, tidak percaya kepada Yesus karena mata rohani mereka tertutup. Saya sudah sampaikan tadi. Untuk mengenal Yesus butuh kerendahan hati Bapak Ibu. Saya juga sudah sampaikan tadi. Untuk mengenal Yesus butuh kerendahan hati. Segala upaya akademis untuk memahami Yesus sebagai Mesias akan gagal. Hanya mereka yang membuka hati secara penuh kepada Yesus yang akan memahaminya bahwa Yesus itu Mesias. Yeshua HaMashiach itu adalah Elohim yang tidak kelihatan. Karena itu kita harus tekun dan kita harus serius mempelajari Alkitab secara utuh agar tidak gagal paham memahami Kristus, memahami Mesias. Alkitab adalah sumber tertinggi dalam memahami Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Bapak Ibu, bacalah Alkitab bukan untuk pengetahuan semata. Sekali lagi, bacalah Alkitab bukan untuk pengetahuan semata, melainkan untuk mengalami pengenalan yang sejati akan Tuhan. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Saya sampaikan dan doa saya kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Tuhan, doa saya kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kerendahan hati untuk kita, supaya kita bisa memahami tentang Mesias, tentang pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu, saya akan berdoa. Bapa yang baik, Tuhan pencipta langit dan bumi, alam semesta, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Engkau Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selamanya. Engkau Tuhan yang telah disembah oleh para nabi dan rasul. Engkau Tuhan yang telah disembah oleh nenek moyang kami, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kami semua menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Namamu kekal selama-lamanya. Namamu Yahweh yang telah turun ke dunia, menjelma menjadi manusia yang sempurna, yang kami kenal di dalam pribadi Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni kesalahan pelanggaran yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Baik melalui perkataan perbuatan kami Tuhan, maupun lewat pemikiran kami yang tidak menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa. Tuhan, apapun yang umatmu lakukan dan subscriber hamba lakukan dan kerjakan selama itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatlah oleh Bapa Yahweh berhasil. Segala kegagalan dan campur tangan setan yang ingin menggagalkan usaha umatmu, anakmu, subscriber hamba Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus hamba tolak semua itu. Sehingga anak-anakmu dan orang yang percaya kepada Engkau, khususnya subscriber hamba Tuhan, mereka terus naik. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik, tidak akan pernah turun. Mereka berhasil. Segala usaha pekerjaan mereka dibuat oleh Bapa Yahweh berhasil. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Anak cucu menantu mereka Engkau berkati. Yang sakit, Engkau Yahweh Rafa yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Jamah mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, bila ada di antara mereka yang kekurangan, Engkau Yahweh Yireh yang menyediakan segala-galanya bagi mereka. Bila ada di antara mereka yang jatuh Tuhan, tangan Bapa Yahweh yang kuat tidak akan membiarkan mereka tergeletak lama. Dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka tergeletak, sehingga tangan Tuhan yang kuat menarik mereka, sehingga mereka bisa bangkit dan bisa berlari. Dan mereka bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan, terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Engkau berkati bangsa pilihanmu, bangsa Israel. Berkati bangsa Israel Tuhan. Beri kedamaian, sukacita, dan kesejahteraan. Shalom Yerusalem. Berkat yang pernah Engkau janjikan kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, sampai sekarang masih mengalir kepada bangsa Israel Tuhan. Sehingga berkat yang sama pun mengalir kepada bangsa kami dan kepada kami pribadi. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah video singkat dari saya, Evangelis Afram Effendi Usman. Saya minta maaf karena sudah beberapa hari kita tidak ketemu.
Sudah beberapa hari saya tidak menyapa subscriber saya. Saya percaya saudara pun rindu terhadap saya. Dan saya pun sangat rindu terhadap saudara. Kita saling mendoakan. Saya setiap doa yang saya panjatkan kepada Tuhan, saya tidak lupa kepada subscriber saya. Saya selalu mendoakan saudara supaya saudara tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua Hamasiah memberkati kita semua. Salam alaikum Bishem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin. Salam hormat saya kepada subscriber.